Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Raffi Sujaya Ismail. Di sini ingin membahas suatu kasus yang memang marak terjadi di Indonesia, di negara kita ini, yaitu contohnya seperti kita berada di dalam situasi yang eh, bisa merugikan kita, tapi bisa juga merugikan orang lain gitu. Kita bingung ingin memilih situasi yang mana gitu. Nah, jadi contohnya saya akan mengambil seorang karyawan yang berada di perusahaan, lalu berhadapan dengan situasi yang dimana dia menyaksikan rekan karyawannya itu melakukan kejahatan, yaitu mencuri barang-barang dari gudang perusahaan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat gitu, kalau misalnya si karyawan ini, atau kita bisa sebut saja si Atep. Si Atep ini ngelihat gitu, ada temannya namanya Bambang misalnya, si Bambang ini mencuri gitu. Bingung kalau dia tidak mencuri, tidak melaporkan yang mencuri ini, otomatis dia akan eh, dia tidak akan mendapat masalah, namun itu dapat merugikan perusahaannya. Namun jika dia melaporkannya, dia dapat mendapatkan masalah gitu dari temannya ini. Tapi itu tidak akan merugikan perusahaan, tapi akan merugikan dirinya gitu. Nah, ini dari kasus seperti ini tuh kita harus apa sih gitu? Contohnya seperti itu. Nah, jadi si karyawan ini tuh atau si Atep ini tuh harus memutuskan gitu bagaimana menangani situasi yang mengacu pada pola hidup Pancasila sebagai sistem etika ini. Nah, jadi dalam pola hidup Pancasila itu kan mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi individu dan kelompok yang ada di Indonesia ini. Eh, Nilai-nilai tersebut itu kan sesuai dengan Pancasila ya, itu lima sila yang tertulis ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua kan terkandung gitu nilai-nilai uh, beretika gitu dalam Pancasila. Nah, contoh dalam sila pertama itu tuh memiliki kan prinsip ketuhanan dan keadilan yang diyakini sebagai mayoritas Indonesia gitu kan. Nah, ketika menghadapi situasi sulit seperti yang tadi uh, studi kasus ini terangkan, misalnya si Atep ini, kalau menghadapi ini, kalau kita mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, otomatis ya si Atep ini harus mempertahankan gitu apa yang terjadi gitu atau kebenarannya, dan dia juga harus mengingat gitu bahwa mencuri itu kan dilarang gitu, melanggar prinsip-prinsip ketuhanan gitu kan. Nah, lalu jika mengacu kepada sila kedua, si Atep ini harus menghargai hak asasi manusia gitu dan memperlakukan orang-orang lain dengan adil. Jadi kalau misalnya ia melihat kejadian seperti itu, otomatis harus melaporkannya, dan bila Persatuan Indonesia, karyawan itu harus mempertimbangkan efek tindakan yang dia lakukan gitu. Kata pimpin itu kita juga harus mencari atau meminta pendapat dari rekan kerja yang lain. Kalau ada keadilan sosial juga itu, ya dia harus memberitahu atasannya gitu, karena itu akan eh, sangat tidak adil untuk karyawan-karyawan yang lain seperti itu. Sekian dari saya. Jadi dalam kasus ini karyawan tersebut harus segera mengambil tindakan, yaitu melaporkan perilaku pencurian ini gitu kepada pihak yang berwenang dan perusahaan. Dengan melakukannya dia mengikuti nilai-nilai pola hidup Pancasila sebagai sistem etika ini.